Kita akan bahas pemirsa bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina bersama salah satu relawan Indonesia di Gaza saat ini, Fikri Rofiul. Mas Fikri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fikri, saat ini posisi di mana? Saat ini saya dengan dua tim relawan Mercy lainnya berada di Rumah Sakit Indonesia, Mbak. Di daerah? Di daerah Beit Lahia, jalur Gaza bagian utara. Berapa atau jaraknya berapa? Jaraknya seberapa dari lokasi terdampak bom atau konflik militer saat ini? Ya, memang di area rumah sakit sendiri juga sering terjadi pemboman dari militer Israel yang membom di sekitar area rumah sakit Indonesia. Seperti pada beberapa pekan lalu, pihak militer Israel juga membom yang ada di sekitar rumah sakit Indonesia sehingga membuat debu serta pasir-pasir masuk ke area lingkungan rumah sakit Indonesia. Dan juga pada hari Selasa lalu juga pihak militer Israel juga membom pasar muaskar yang ada di kamp pengungsian Jabalia yang hanya berjarak 1 menit saja dari rumah sakit Indonesia. Akibat insiden tersebut kurang lebih 100 korban jiwa meninggal dan juga 300 lainnya luka-luka. Dan juga pada hari Rabu kembali pihak militer Israel juga membantai warga Gaza di kamp pengungsian Jabalia yang dekat dengan rumah sakit Indonesia. Akibatnya puluhan korban jiwa meninggal dan masih akan terus bertambah mengingat di kamp pengungsian tersebut hampir belasan rumah warga Gaza rata dengan tanah, sehingga sampai saat ini tim medis juga masih terus mencari korban-korban yang ada di bawah reruntuhan. Dan juga korban luka-luka saat itu juga mencapai ratusan, dan semua korban-korban yang ada di jalur Gaza Utara ini semuanya dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Akibatnya penumpukan jenazah-jenazah yang ada di kamar mayat milik rumah sakit Indonesia mengalami pemadatan, di mana jenazah-jenazah tersebut hanya bisa ditaruh di depan ruang jenazah ataupun di trotoar yang berada di samping rumah sakit Indonesia. Dan juga karena bertumpuknya karena terus berdatangan korban-korban luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit Indonesia, banyak sekali pasien-pasien yang belum bisa dapat ditangani oleh tim medis yang bekerja di rumah sakit Indonesia. Banyak dari mereka juga sampai saat ini masih belum mendapatkan obat dan juga kamar untuk beristirahat, karena memang mengingat rumah sakit Indonesia dipenuhi dengan korban luka-luka dan juga warga yang mengungsi. Tercatat lebih dari 2.000 warga yang ada di jalur Gaza mengungsi untuk mengamankan diri mereka ke rumah sakit Indonesia. Mas Fikri, total korban atau ya yang saat ini sedang ditangani oleh Rumah Sakit Indonesia, berapa banyak orang dewasa dan juga anak-anak? Dan semuanya warga sipil kah? Ya, memang kami mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa lebih dari 9.000 korban syahid ataupun meninggal yang dari pihak Palestina sendiri, dan juga 3.700 lainnya adalah anak-anak dan juga 2.300 adalah wanita. Dan juga korban total luka-luka juga sudah mencapai 30.000 lebih, di mana banyak dari antara mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan juga kami terus mendapatkan update dari Rumah Sakit Indonesia bahwa kurang lebih 1.300 korban jiwa yang meninggal dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, dan juga lebih kurang 4.000 lebih korban luka-luka yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Dari korban jiwa tersebut 60-80% adalah anak-anak dan juga perempuan. Kami juga tim Mercy sampai saat ini masih terus memantau di Rumah Sakit Indonesia. Kemarin juga saya melihat di kamar jenazah milik Rumah Sakit Indonesia ada sekitar 6 bayi yang umurnya kurang dari 1 tahun yang turut menjadi korban pembantaian keji pihak militer Zionis Israel. Jenazah para korban belum dikebumikan ya sampai dengan saat ini, Mas Fikri? Ya, jadi ceritanya begini, Mbak. Ketika pasar muaskar itu yang terjadi pada hari Selasa mengakibatkan kurang lebih 100 korban jiwa.
yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Mereka ditaruh di depan kamar jenazah milik Rumah Sakit Indonesia, dan mereka ditaruh sampai malam dan juga menunggu pagi untuk diambil oleh keluarganya untuk segera dimakamkan dengan layak oleh keluarga-keluarga. Namun setelah Selasa Rabu pagi itu jenazah sudah habis diambil oleh keluarga-keluarga korban. Namun terjadi lagi pembantaian oleh pihak militer Israel pengungsian Jabaliyah yang puluhan korban jiwa terus berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia. Akibatnya pada hari Rabu tersebut kembali lagi jenazah-jenazah ditaruh di trotoar karena banyaknya korban jiwa yang tidak bisa ditampung oleh kamar mayat. Begitu setiap harinya ya kondisi yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Mas Fikri, saya berdoa, saya berharap agar Mas Fikri dan juga teman-teman yang bertugas tetap dikuatkan, tetap mendapat semangat untuk membantu teman-teman saudara-saudara warga sipil di Palestina yang ya bertahan di tengah serangan Israel ini. Mas Fikri, boleh adakah data terkait dengan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka dan saat ini membutuhkan penampungan? Ya, memang kami mendapatkan data bahwa 2.000 lebih masyarakat Gaza masih menghilang. Mereka masih berada di bawah puing-puing reruntuhan. Dan juga dari angka tersebut 1.500 adalah anak-anak. Memang pihak militer Israel juga terus membombardir kamp pengungsian-pengungsian yang ada di seluruh jalur Gaza, sehingga banyak dari anak-anak dan juga perempuan yang menjadi korban keji akibat kekejaman Zionis Israel. Baik. Mas Fikri, korban luka yang saat ini ditangani oleh Mas Fikri dan juga teman-teman di rumah sakit jumlahnya berapa dan bagaimana kondisi? Serta sebagian besar luka-luka tersebut ya bisa dijelaskan diagnosa medisnya seperti apa? Ya, memang saya dan juga 2 relawan Mercy lainnya adalah tim kemanusiaan, tim non-medis yang hanya bisa membantu menyuplai makanan serta bantuan-bantuan kemanusiaannya di jalur Gaza sendiri. Namun beberapa kesempatan dikarenakan korban luka-luka yang terus berdatangan ke Rumah Sakit Indonesia, sempat tim dari relawan kami juga menangani atau membantu tim medis yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia untuk hanya sekedar memegang infus. Namun saat itu memang sangat sekali membantu tim medis yang bekerja, karena sampai saat ini tim medis yang ada di Rumah Sakit Indonesia mengalami kelelahan karena mereka terpaksa 24 jam bekerja. Dan juga saat ini Rumah Sakit Indonesia juga mengalami krisis obat-obatan dan juga banyak sekali korban luka-luka yang bermacam-macam. Memang sampai ada yang harus diamputasi dan juga banyak sekali operasi-operasi yang dilakukan di Rumah Sakit Indonesia. Dan tentunya mengingat Rumah Sakit Indonesia saat ini mengalami kekurangan bahan bakar, di mana satu generator pembangkit listrik yang ada di Rumah Sakit Indonesia saat ini mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar. Akhirnya hanya satu generator saja yang bisa membantu menyuplai listrik di Rumah Sakit Indonesia. Tentunya ini membuat para medis juga kewalahan untuk menangani korban-korban luka yang terus sampai saat ini ditangani oleh tim medis yang bekerja di Rumah Sakit Indonesia. Mas Fikri, ketika kita juga mendapatkan informasi bahwa rumah sakit dan juga tadi Mas Fikri menyebut pasar di mana itu adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh warga sipil berkumpul dan seharusnya bebas dari penyerangan atau imbas konflik militer. Dan kami juga melihat berita dari beberapa sumber, bahkan sekolah juga tidak lepas dari bahaya bom fosfor. Memang seperti itu kondisi yang terjadi di sana. Dan ini juga dikuatkan dari pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa mereka tidak akan berhenti untuk melangsungkan penyerangan ini. Tanggapan Mas Fikri? Ya, memang sebenarnya pihak militer Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan pejuang-pejuang Hamas ataupun pejuang-pejuang lainnya yang ada di jalur Gaza. Namun pada kenyataannya mereka membantai masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza yang tentunya
seharusnya dilindungi dan bukan menjadi target sasaran pada peperangan-peperangan ini. Mereka saat ini memang sudah melanggar peraturan internasional, di mana memang lebih dari 20 wartawan lokal yang ada di jalur Gaza meninggal, dan juga 107 korban dari tim medis juga meninggal akibat serangan Israel sendiri. Dan juga saya mendapatkan bahwa 70 pekerja PBB lokal yang ada di jalur Gaza juga turut menjadi pembantaian. Artinya memang pihak militer Israel melakukan genosida yang diterapkan ke jalur Gaza. Mereka membantai masyarakat sipil yang tentunya ini sudah benar-benar melanggar kemanusiaan dan juga melanggar peraturan yang ada di internasional. Konvensi Jenewa seperti itu. Baik, terakhir Mas Fikri, ada banyak narasi yang berbeda, bahkan di tengah warga negara Indonesia terkait dengan konflik militer atau penyerangan Israel terhadap warga sipil di Palestina ini yang bisa dibilang keluar konteks ketika kita mengatakan konflik militer terjadi antara Israel atau pemerintah Israel dengan Hamas. Ada yang ingin Mas Fikri sampaikan kepada teman-teman warga negara Indonesia? Ya, tentunya kami terus meminta doa untuk masyarakat Indonesia di seluruh dunia yang berada dimanapun, untuk keselamatan kami, tim WNI yang ada di jalur Gaza, dan juga untuk keselamatan masyarakat Gaza sendiri yang ada di Palestina. Dan juga kami mohon bantuan juga untuk masyarakat terus meng-share dan juga membagikan ataupun memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang ada di dunia bahwa pembantaian ini harus segera dihentikan, karena memang saya juga sudah menggambarkan bahwa lebih dari 9.000 warga Gaza meninggal. Ini memang angka yang cukup besar, di mana pada peperangan sebelumnya juga tidak pernah menyentuh angka sampai sebanyak ini. Ribuan sampai begini. Dan juga kami terus meminta untuk pihak pemerintah Indonesia juga terus mendesak untuk gencatan senjata, dan juga untuk memberi gencatan senjata untuk agar bantuan-bantuan kemanusiaan bisa masuk ke jalur Gaza. Kita harapkan agar itu bisa dicapai dalam waktu dekat ya, dengan perjuangan mungkin dan juga upaya yang saat ini dilancarkan oleh pemerintah Indonesia, terutama di forum global atau internasional. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Fikri Rofiul. Sehat-sehat selalu, teman-teman semuanya juga jaga diri, jaga keselamatan, jaga aman. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum.